Fahrul, sang kakak, kembali dari perantauan. Wajahnya dingin, tatapannya kosong. Bersama istrinya, dia berdiri di depan rumah masa kecilnya. Setelah itu, semua terasa tak wajar. Ayam peliharaan warga mulai mati satu persatu. Tapi yang lebih menyeramkan adalah seorang warga menemukan sebuah boneka jerami terikat dengan tali merah di pekarangan belakang rumah Fahrul. Ia lalu membuka matanya, dan di langit-langit satu sosok hitam bergelantung terbalik. Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Di sebuah desa kecil yang tak pernah ramai, hidup seorang kakak beradik, Fahrul dan Surti. Setelah orang tua mereka meninggal mendadak dalam kondisi yang mencurigakan, desa mulai berbisik-bisik. Konon sang kakak suka datang ke dukun, dan dialah yang mengirim santet kepada ayah dan ibunya sendiri demi warisan tanah dan rumah tua peninggalan leluhur. Tapi siapa sangka, dalam kegelapan, seringkali yang tampak bersih justru menyimpan darah. Warisan, kata yang membawa lebih banyak darah daripada harta. Di desa ini, satu rumah tua berdiri, menunggu siapa yang akan mewarisinya atau siapa yang akan dikorbankan. Setelah pemakaman kedua orang tua mereka, rumah itu menjadi kosong, sunyi, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Fahrul, sang kakak, kembali dari perantauan. Wajahnya dingin, tatapannya kosong. Bersama istrinya, dia berdiri di depan rumah masa kecilnya. Tapi tak disambut. Bahkan Surti, adik kandungnya sendiri, tidak keluar untuk menyapa. Itu si Fahrul. Katanya dulu di kota suka main ilmu hitam. Kuburan orang tuanya belum kering, tapi dia langsung datang bawa koper. Minta rumah itu pasti. Beberapa tangga berbisik. Malam harinya, mereka bertemu di ruang tengah. Di bawah potret besar almarhum kedua orang tua mereka. Lampu berkedip pelan. Surti berbicara dingin. Kau tahu apa yang warga katakan? Mereka bilang kau yang bikin bapak jatuh sakit. Fahrul berusaha menahan amarah. Kalau aku sekejam itu, Sur, mungkin kau juga tidak akan ada di sini. Lalu, lampu padam. Beberapa detik gelap menyelimuti mereka. Dalam gelap, terdengar suara nafas. Bukan dari Fahrul, bukan juga dari Surti, tapi dari balik pintu belakang rumah. Setelah itu, semua terasa tak wajar. Ayam peliharaan warga mulai mati satu persatu. Sumur di belakang rumah Fahrul mendadak menghitam, dan satu demi satu orang-orang mulai berbisik. Rumah warisan itu terkutuk. 3 hari setelah kematian ibu mereka, ada yang melihat sosok bayangan hitam berlutut di dekat makam orang tuanya. Tangannya memegang kendi kecil.
Dan dari balik jubahnya keluar bau anyir darah yang sangat menyengat. Wah, si Fahrul itu. Aku lihat dia menanam sesuatu di bawah pusara. Astagfirullah, jangan-jangan tumbal. Warga berbisik tapi semakin berisik. Sejak malam itu, desa mulai terasa berbeda. Anak-anak bermimpi buruk. Kambing melenguh aneh, seperti dicekik. Dan burung-burung gagak bertengger di atap rumah Surti setiap subuh. Matanya merah, tak berkedip. Di rumah Surti, kejadian aneh mulai muncul. Cermin kamar tiba-tiba retak. Air kolam di belakang rumah bergelembung seperti mendidih. Dan di dinding kamar mandinya muncul coretan jari panjang berbau logam. Suami Surti panik. Loh, ini darah Surti. Darah siapa ini? Surti gemetar. Semalam aku dengar suara ibu, Mas. Dari loteng, dia berkata, jangan percaya kakakmu. Tapi yang lebih menyeramkan adalah seorang warga menemukan sebuah boneka jerami terikat dengan tali merah di pekarangan belakang rumah Fahrul. Di perutnya ada foto keluarga Surti terlipat dan disumpal dengan paku berkarat. Warga semakin yakin Fahrul bermain ilmu hitam. Ia sedang melancarkan santet satu persatu. Ia sedang membersihkan pewaris lainnya agar rumah warisan itu menjadi miliknya seorang. Atau begitulah yang dipercaya orang-orang. Malam-malam berikutnya, suami Surti, Heri, tak pernah bisa tidur nyenyak. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Seolah ada yang duduk di dadanya, dingin, dan menatap langsung ke arah matanya. Ia lalu membuka matanya. Dan di langit-langit, satu sosok hitam bergelantung terbalik. Tubuhnya panjang, tangan dan kaki menjulur sampai ke dinding. Yang lebih mengerikan adalah wajahnya. Astaga Surti, lihat itu. Surti bangun tergagap, tapi belum sempat dia bicara. Tubuhnya mendadak kaku, kepalanya menengadah, dan matanya berbalik putih. Tanah ini milikku, kau curi dari darah sendiri. Kembalikan, kembalikan. Surti kerasukan. Astagfirullah Surti, kamu kenapa? Ini bukan kamu. Suami Surti panik. Tapi Surti tidak menjawab. Dia merangkak ke pojok kamar, membentur-benturkan kepalanya ke dinding, sambil tertawa seperti anak kecil yang sedang bermain. Setelah malam itu, wajah Surti mulai berubah. Matanya sering kosong, tangannya gemetar meski udara tenang. Dan satu malam, ia menggali lantai kamarnya sendiri dengan tangan kosong. Dia menemukan sebuah bungkusan kain putih berisi rambut panjang, basah, dan penuh lumpur. Dan di dalamnya ada foto kecil. Wajah Fahrul tercakar sampai robek. Warga semakin yakin Surti terkena kiriman santet dari kakaknya sendiri, Fahrul. Tapi tidak ada yang menyadarinya bahwa terkadang yang terlihat menderita
sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Warga desa sudah tak tahan. Anak-anak terus menangis tanpa sebab. Sapi-sapi milik Pak Lurah mati membusuk. Dan satu warga ditemukan kerasukan di tengah musola. Mulutnya menggumam nama Fahrul berkali-kali. Semalam aku lihat Fahrul. Dia berjalan ke belakang rumah tua. Tangannya membawa kendi dan ayam hitam. Dan ada cahaya merah menyala dari sela-sela bambu. Warga panik. Sudah cukup. Dia makin menjadi. Main dukun dia itu. Kita harus grebek sekarang. Salah satu warga marah. Dengan penuh amarah, mereka berbondong-bondong menuju rumah Fahrul. Tapi rumah Fahrul kosong. Terlalu sepi. Lalu terdengar suara dari arah kebun bambu, lirih, seperti seorang yang menangis dan tertawa di saat bersamaan. Mereka lalu berjalan ke arah belakang, dan di sana terdapat lingkaran tanah yang digaris dengan darah ayam, dikelilingi rambut manusia yang dikepang membentuk simbol aneh. Dan di tengahnya, satu kendi besar masih mengeluarkan asap. Astaga, awas jangan disentuh, hati-hati kalian semua. Tapi salah satu warga yang sudah terbakar emosi, nekat mengangkat kendi itu, lalu membantingnya ke tanah. Beberapa detik kemudian, suara-suara mulai muncul dari segala arah. Bambu bergoyang tanpa angin. Dan dari balik pepohonan, 3 sosok tinggi berjubah hitam. Wajah mereka tak tampak, tapi mata mereka menyala merah, menatap setiap warga yang datang. Lari, semuanya lari. Itu bukan Fahrul, bukan manusia. Warga berteriak lalu berhamburan pergi. Keesokan harinya, desa seperti lumpuh. 6 warga menghilang. Dan di halaman rumah Surti, terdapat satu boneka dari tanah liat. Dengan mulut terbuka lebar, mata berlubang, dan nama-nama mereka tertulis di perutnya. Dan sejak itu, setiap malam, di antara batang bambu, terdengar seorang perempuan berkata lirih, "Kalian salah orang. Kalian membuka pintu yang seharusnya tertutup selamanya." Setelah malam penggerebekan yang gagal, Fahrul dan istrinya pergi, meninggalkan rumah warisan dan semua fitnah yang menyertainya. Warga mengira desa akan tenang. Tapi justru saat itulah teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setiap malam, Surti mendengar suara kedua orang tuanya memanggil dari dalam rumah. Tangisan ibu dari loteng, langkah kaki bapak di dapur, dan dari kamar mandi, bau melati busuk memenuhi hidung. Sampai suatu malam, Surti berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi bayangan di cermin tersenyum lebar. Padahal bibir Surti diam. "Surti, wajahmu di cermin itu bukan kamu." Suami Surti panik. "Bukan aku, tapi bagian dari aku yang kau bantu tumbuhkan," Surti menyeringai. Malam itu rahasia terbongkar. Surti pernah belajar ilmu hitam dari seorang dukun di kaki pegunungan. Tapi setelah kematian anak pertamanya, dia berubah. Dia mulai mengirim
rasa sakit ke orang lain, agar dirinya merasa lega dan tidak merasa kalah. Dan saat orang tuanya menolak menyerahkan harta warisan, Surti mulai menanam boneka jerami, membungkus darah haid, mengirim kembang 7 rupa ke bawah bantal orang tuanya sendiri. Ia yang menyandrat mereka. Perlahan, sakit jantung ibu tak tertolong. Bapak muntah darah selama seminggu, hingga akhirnya mereka berdua meninggal. Dan untuk menutup semua itu, dia menciptakan cerita tentang Fahrul, menyebarkan fitnah, membentuk opini, dan desa percaya karena Surti selalu terlihat paling suci. Aku cuma ambil apa yang menjadi milikku. Kakakku pengecut, dia lemah. Dia pulang karena rumah ini memanggilnya. Tapi rumah ini milikku. Suami Surti pingsan malam itu. Saat terbangun, dia menemukan istrinya berdiri di langit-langit. Kepalanya menghadap ke bawah dengan mata putih dan darah yang keluar dari mulutnya. Dan satu kalimat yang terus ia ucapkan berulang kali. Warisan itu adalah kutukan, dan akulah pewarisnya. Malam itu, rumah warisan itu kembali memakan satu jiwa. Dan dari cermin retaknya, satu bayangan baru muncul, mencari pewaris selanjutnya. Rumah itu kini kosong, catnya mengelupas, halamannya ditumbuhi semak dan jamur. Tak ada yang berani mendekat, tak ada pula yang mau menyentuh barang peninggalannya. Fahrul tak pernah kembali. Ia menghilang entah kemana, membawa istrinya dan luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sementara Surti menghilang dari kamar, tanpa jejak, tanpa darah. Hanya satu hal yang tersisa dari rumah itu. Sebuah cermin di dinding kamar, retak dalam pola aneh seperti wajah tertawa, dan bercak darah kering yang terus kembali muncul meski sudah dibersihkan. Dan begitulah desa itu kembali sunyi. Tapi sunyi dingin, sunyi yang menanti. Karena rumah warisan itu belum selesai. Dan siapapun yang berniat serakah akan disambut bukan oleh pemilik rumah, tapi oleh penjaga yang bukan lagi manusia. Bersama Pocita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.